selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh yang dilaksanakan oleh Klasis Jakarta, Kalimantan untuk menyapa semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari yang baru ini, mari kita bersekutu lewat doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang selalu menaungi dan memimpin hidup kami. Kami berterima kasih akan hari yang baru yang Kau beri bagi kami sampai pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam menjalani hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-21. Yesaya 44 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Perikopnya Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Salam bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya 44 ayat yang ke-21 ini sungguh menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena di sini ada kata ingat ya, kata ingat. Saya kalau berkaitan tentang renungan yang mempersiapkan tentang tema tentang ingatan, berarti kita diajak untuk mundur kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita dari sejak masa lalu sampai sekarang. Maka itu boleh saja menjadi semacam pertanyaan yang apakah kita ini sebenarnya benar-benar mengumpulkan kebaikan Tuhan sejak dari masa lalu sampai sekarang? Apakah kita mampu mengingat kebaikan Tuhan itu? Itu mungkin menjadi pertanyaan reflektif, pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita benar-benar merasakan, melihat kebaikan Tuhan sehingga itu terkumpulkan sampai sekarang? Bahwa kita menjadi orang yang terberkati dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita yang menjadi renungan di pagi hari ini, Yesaya pasal 44 ini berbicara tentang harapan yang digaungkan oleh Yesaya bagi orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Bahwa mereka ini adalah bagian dari keturunan Yakub, yang merupakan Yakub itu dulu pernah berganti namanya menjadi Israel karena dia bergumul dengan utusan Allah di sungai Yabok. Maka Allah mengganti yang namanya dari Yakub menjadi Israel. Israel itu diartikan sebagai pejuang Allah. Itulah yang harus diingat oleh bangsa Israel yang ada di pembuangan. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita yang notabene mengatakan diri kita adalah bagian dari warga gereja, dan gereja itu adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang berada di dalam milik Tuhan itu, siapapun yang berada di dalam wilayah kepunyaan Tuhan itu, mau mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya hidup yang kita jalani ini adalah berkat pemeliharaan Tuhan dari masa lalu sampai sekarang. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mau mengartikan kepada kita sebenarnya bahwa ingatlah akan kebaikan Tuhan sejak dari dahulu. Artinya kita juga mengingat bahwa seberdosa-dosanya pun kita, seberapa hebatnya pun dosa yang menguasai kita,
Tuhan itu tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Dan kebaikan Tuhan itu harus kita respon dengan berbalik kepada Tuhan, dengan bertobat kepada Tuhan. Inilah yang diserukan oleh Yesaya bagi orang Israel yang ada di pembuangan. Semacam kalimat memori di sini, semacam mau mengingatkan tentang memori dari kalimat yang ada di ayat 21 ini. Dia katakan, "Engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membantu engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan." Artinya ini soal ingatan. Allah mengingat kita. Allah selalu mengingat kita di dalam rancangannya. Mungkin saja kita sudah banyak lagi tidak mengingat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pandemi ini. Tapi yakinlah, lewat sapaan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Allah mengingat kita dan Dia tidak melupakan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah pergi dari kita. Itu tandanya Dia selalu mengingat kita. Dia selalu membentuk kita di dalam rancangannya. Ini berbicara soal Allah yang selalu merancang kita dari masa lalu sampai nanti kepada kekekalan. Tapi persoalannya apakah kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan itu? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang ingatan, kalau kita berbicara tentang ingatan ini, apa yang harus kita respon ketika Allah selalu mengingat kita? Yang pertama tentu, yang pertama dan terutama adalah kita mengaku salah. Mengaku salah akan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Bahwa kalau kita malu akan kesalahan kita, Allah lebih malu kalau kita buat kesalahan. Tapi Allah tidak pernah malu untuk kembali merangkul kita. Di tengah-tengah mungkin kita, kalau ada keluarga kita yang mungkin sudah berbuat salah, membuat malu keluarga saja kita bilang, dan kita tidak mau merangkulnya. Ingat dulu, Allah itu tahu kita ini sudah sangat bersalah dalam hidup ini. Tapi Dia tahu bahwa ketika kita mau mengaku salah, Dia juga tidak malu untuk merangkul kita. Ini adalah seruan yang diberikan oleh Yesaya kepada kita. Oke, jangan malu mengaku salah. Ketika kita mengaku salah dengan tulus, ketika kita mengaku diri kita penuh dengan dosa dengan tulus kepada Tuhan, Allah tidak malu memberikan kasih penyertaannya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau dikatakan bahwa dalam kalimat formula kalimat doa-doa berkat yang sering kita dengarkan, Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya, katanya. Ketika Allah menghadapkan wajahnya, menurut perspektif pemahaman teologi perjanjian lama, menurut orang Israel, berarti Allah itu ingin membawa kita kembali dekat dengan Dia. Seberapa malunya pun kita merasa bersalah, merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, tapi ketika Allah mengatakan, "Aku menghadapkan wajahku kepadamu," kata Allah, Allah tahu bahwa kita ini adalah orang yang lemah, maka Dia berusaha mengangkat kita, berusaha menaikkan kembali derajat kehidupan kita. Hari ini ingatlah akan kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya bagi kita. Allah memberikan berkatnya bagi kita. Seolah-olah kalau kita berkata, sepertinya cara berpikir teologi kita ini salah. Seperti itu. Kenapa saya katakan salah? Seolah-olah kalau kita bikin malu, maka Allah jadi malu. Dan kalau kita mencoreng muka, maka Allah jadi hilang muka, sehingga Allah buang muka. Allah selalu bilang, "Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Ipasu-pasu jana ika oleh dibata kam, siang ayo dibatar sinal salibabondu." Itu terjemahan bahasa karunia, artinya wajah Allah bercahaya, memberikan cahayanya bagi kita. Ingatlah akan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Artinya boleh kita mengaku salah karena kita sudah malu akan kesalahan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan yang besar itu, Allah selalu ada bagi kita. Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita. Mungkin harga diri kita sudah turun, kita menyadari itu. Tapi ini bukan persoalan lagi harga diri, tapi nilai diri kita, value kita, nilai kita yang sudah dikembalikan Tuhan kembali kepada aslinya dalam penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah mau merangkul rasa salah kita. Allah tidak pernah merasa malu ketika Dia memberikan dirinya di kayu salib. Mungkin kita malu, mungkin kita bisa saja
hidup kita malu-maluin. Tapi ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan dari dahulu sampai sekarang, jangan lagi malu-maluin hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menawarkan, kembalilah hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Allah selalu menyapa kita, mengingat kita, kembalilah. Marilah miliki rasa malu spiritual. Kalau Anda tahu bahwa Allah Anda malu melihat kejahatan kita, dan Dia ketika kita kembali kepadanya dengan tulus, Dia juga tidak malu menerima kita. Milikilah rasa malu spiritual, rasa malu iman yang malu. Maksudnya apa? Kita malu karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita malu hidup sembarangan, kita malu hidup sembrono, kita malu hidup jahat, kita malu hidup dosa. Tapi dengan itu kita bisa menerimanya. Artinya kenapa? Malu spiritual ini adalah perasaan kecil di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sepertinya kita sedang berkaca dari kegagalan kita. Namun dalam rasa malu ini juga kita merasakan karunia bahwa Allah sedang merangkul kegagalan kita. Bayangkan itu. Renungan ini begitu luar biasa. Nah, jadi kita perlu malu spiritual. Karena Allah mengingat kita, kita jangan pula nggak mengingat Allah. Malu kita kalau nggak mengingat Allah. Karena dengan malu spiritual, itulah emosi yang menegur perbuatan kita. Maksudnya emosi perasaan yang menegur perbuatan kita. Sehingga kita malu untuk melakukan yang jahat, berbuat yang jahat di dalam kehidupan kita. Maka kita harus melek terhadap hal yang ini. Karena kesalahan demi kesalahan terjadi, tapi kita tidak merasa bersalah apalagi malu. Maka artinya malu dan mengaku gagal di hadapan Allah, lalu minta dipulihkan dan diberdayakan kembali, seperti yang digaungkan oleh Yesaya bagi orang Israel yang ada di pembuangan. Akui saja kesalahan. Kamu pernah jatuh karena penyembahan berhala. Nggak apa-apa. Tapi datang kembali dengan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang hancur, mengaku dosa. Selamat pagi bagi kita semua. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas renungan yang Kau berikan bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup. Kami berdoa juga buat seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada dan apapun aktivitas mereka. Tidak lupa juga kami berdoa buat orang tua kami Saitun di umur yang sudah lanjut. Kami tetap percaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Saitun kami yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati. Tuhan yang memberikan umur yang panjang. Sekalipun mungkin badan mereka tidak sekuat dulu, tapi kami yakin iman mereka akan selalu mereka tunjukkan tetap kuat, bahkan melebihi orang-orang yang muda. Kami tetap percaya Engkau lah yang akan menuntun mereka, Engkau lah yang akan menggendong mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan rezeki entah dari manapun saja Tuhan menyediakan bagi mereka. Dan juga Engkau memberikan iman yang teguh supaya boleh menjadi contoh bagi kami orang-orang muda di tengah-tengah GBKP. Tuhan berkati Saitun kami, orang tua kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.